Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, nikmat iman dan Islam. Kemudian tak lupa kita haturkan selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Kemudian saya mengajak segenap hadirin untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak istimewanya, seperti ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat, mudarat, membuat hukum, syariat, dan lain-lainnya. Syirik adalah mensejahterakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan khususnya bagi Allah yang meliputi 3 hal, yaitu uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Pada dasarnya manusia memiliki fitrah untuk menolak syirik. Manusia mengetahui bahwa sekutu-sekutu Allah yang dibuatnya tidak dapat menciptakan makhluk apapun. Manusia juga mengetahui bahwa sekutu tersebut tidak dapat menciptakan langit, bumi maupun hujan. Fitrah ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 22. Dalam surat Al-Baqarah ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazi ja'ala lakumul ardo firasan was-sama abina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa'ajraja bihi minas samawati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dengan artinya, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Pada kenyataannya, aksi syirik masih saja dilakukan oleh kalangan masyarakat, seperti contohnya praktik pesugihan, praktik penglaris menggunakan bantuan jin dan syaitan. Aksi ini banyak dilakukan oleh masyarakat, tidak terkecuali kaum muslim. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Kaum musyrik mengetahui persis bahwa sekutu-sekutunya tidak mampu menghilangkan kemudaratan. Kemudian mereka memohon kepada Tuhan yang sebenarnya, namun setelah hilang kemudaratan itu, mereka kembali kepada sekutu-sekutunya lagi, seperti menyembah berhala dan syaitan. Kemudian di sini ada dampak syirik. Yang pertama, berbuat syirik berarti mendasarkan sesuatu yang tidak berhak kepada yang berhak, yakini Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Dan yang kedua, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya jika ia meninggalkan dunia dalam kesyirikan. Dan yang ketiga,
Selanjutnya Allah akan menempatkan orang syirik ke neraka. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya. Dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Firman Allah Al-Maidah ayat 72. Dan yang keempat, selain itu syirik juga menyebabkan lenyapnya amal yang sudah dikerjakan. Maka berhati-hatilah dari syirik dengan seluruh ancamannya, dan ketahuilah bahwa syirik itu bisa berbentuk ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Terkadang suatu kata saja bisa menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat seorang dalam keadaan tidak menyadarinya. Karena hal yang sudah saya jelaskan, melihat dari banyaknya mudarat dan melakukannya syirik, maka kita sebagai umat manusia harus selalu berpegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semakin bersungguh-sungguh berdoa dan meminta perlindungan kepadanya agar dihindarkan dari semua perbuatan tersebut dan sebab-sebab yang membawa kepadanya, yaitu kesyirikan dan kemunafikan. Sekian ilmu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.